Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga yang menonton video ini masuk surga, amin. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan paling sederhana dalam hidupku akan mengubah seluruh hidupku menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa kujelaskan dengan logika. Semuanya bermula ketika aku memutuskan pergi ke sebuah desa terpencil di kaki pegunungan, sebuah tempat yang bahkan jarang muncul di peta. Saat itu aku hanya ingin menenangkan diri setelah bertahun-tahun hidup di kota yang penuh tekanan. Pekerjaan, kebisingan, dan rasa sepi yang aneh membuatku ingin menjauh dari semuanya. Aku ingin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih sederhana. Desa itu kecil, sunyi, dan terasa seperti terjebak di waktu yang berbeda. Jalan tanah merah membelah rumah-rumah kayu tua yang berdiri berjajar, dengan ladang jagung dan pohon bambu di sekelilingnya. Penduduknya ramah, tapi ada sesuatu dalam cara mereka memandang orang asing yang membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Tatapan mereka seperti menyimpan sesuatu yang tidak mereka katakan. Aku pertama kali melihatnya di sore hari yang berkabut. Saat itu aku sedang berjalan di tepi sawah, menikmati udara yang jauh lebih segar daripada kota. Di kejauhan, seorang wanita berdiri sendirian di dekat pohon besar yang sudah tua. Angin membuat rambut hitam panjangnya bergerak pelan, dan sinar matahari sore menyentuh wajahnya dengan cara yang membuatnya terlihat hampir tidak nyata. Dia sangat cantik. Cantik dengan cara yang tenang dan sederhana, seperti sesuatu yang tidak dibuat-buat. Kulitnya putih halus, matanya besar dan dalam, dan senyumnya terasa berbeda. Saat dia melihatku, dia tersenyum seolah sudah mengenalku sejak lama. "Apa kamu orang baru di sini?" tanyanya dengan suara lembut. Aku mengangguk sedikit canggung. "Iya. Aku baru datang beberapa hari lalu." Namanya Sari. Sejak pertemuan pertama itu, aku sering bertemu dengannya. Kadang di jalan desa, kadang di tepi sungai kecil di belakang rumah warga. Anehnya, setiap kali aku bertanya di mana rumahnya, dia hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Hari demi hari berlalu, dan tanpa kusadari aku mulai jatuh cinta padanya. Dia tidak seperti wanita kota yang pernah kukenal. Dia sederhana, pendiam, dan selalu terlihat seolah menyimpan dunia kecilnya sendiri. Tapi justru itu yang membuatku tertarik. Beberapa bulan kemudian, aku melakukan sesuatu yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Aku melamarnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia menerima. Pernikahan kami sederhana. Hanya beberapa warga desa yang datang. Tapi ada sesuatu yang aneh sejak hari itu. Beberapa orang tampak tidak nyaman melihat kami bersama. Ada yang berbisik satu sama lain. Ada yang menghindari menatapku. Awalnya aku mengira mereka hanya tidak suka orang luar menikahi wanita desa. Sampai suatu malam, ketika aku sedang duduk di warung kecil dekat rumah, aku mendengar dua pria tua berbicara pelan di belakangku. Mereka tidak tahu aku mendengar. "Kasihan sekali orang kota itu," kata salah satu dari mereka dengan suara rendah. Dia tidak tahu? Belum. Padahal semua orang di desa ini tahu. Suara mereka semakin pelan, tapi satu kalimat terakhir membuat darahku terasa dingin. Wanita yang dia nikahi itu sudah mati sejak dulu. Aku membeku di tempat dudukku. Kata-kata pria tua itu terus berputar di kepalaku seperti gema yang tidak mau berhenti. Wanita yang dia nikahi itu sudah mati sejak dulu. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku berusaha menenangkan diri. Mungkin aku salah dengar. Mungkin mereka sedang membicarakan orang lain. Di desa kecil seperti ini, pasti ada banyak cerita aneh yang dibesar-besarkan. Aku menoleh sedikit, mencoba melihat wajah kedua pria itu tanpa terlihat mencurigakan. Mereka duduk di bangku kayu yang sudah tua, dengan lampu kuning redup menggantung di atas kepala mereka. Salah satu dari mereka menggeleng pelan, seolah merasa kasihan pada seseorang. "Harusnya dia diberitahu," kata pria yang lebih tua. "Tidak ada yang berani," jawab yang lain. Sejak kejadian itu, semua orang memilih diam. Aku tidak tahan lagi. Aku berdiri dan berjalan keluar dari warung, pura-pura tidak peduli. Tapi sebenarnya kepalaku penuh dengan pertanyaan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan tanah yang tadi terasa damai kini terlihat sepi dan sedikit menyeramkan. Aku berjalan pulang dengan langkah cepat. Rumah kecil yang kutinggali bersama Sari berada di ujung desa, dekat hutan bambu. Dari jauh, aku sudah melihat cahaya lampu minyak dari jendela. Biasanya, melihat cahaya itu membuatku merasa tenang. Tapi malam itu perasaanku berbeda. Entah kenapa,
Langkahku melambat. Ketika aku membuka pintu, Sari sedang duduk di lantai ruang tengah. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum seperti biasa. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. "Kamu pulang terlambat," katanya lembut. Aku mengangguk pelan. "Tadi ngobrol di warung." Dia berdiri dan berjalan mendekat. Seperti biasa, gerakannya tenang dan ringan. Tapi malam itu aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Kulitnya terasa sangat dingin saat tangannya menyentuh lenganku. "Udara malam dingin," katanya. "Kamu harus cepat istirahat." Aku mencoba tersenyum, tapi pikiranku masih dipenuhi ucapan pria tua tadi. Aku menatap wajahnya lebih lama dari biasanya. Wajah yang sempurna, mata yang dalam, tapi sekarang aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. "Sari," kataku pelan. "Iya? Kamu lahir di desa ini, kan?" Dia mengangguk. "Kamu tinggal dengan siapa dulu?" Pertanyaan itu membuatnya diam sejenak. Senyumnya perlahan memudar, meski hanya sedikit. "Kenapa kamu bertanya begitu?" tanyanya. "Tidak apa-apa. Aku cuma penasaran." Dia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Lalu senyumnya kembali muncul, tapi kali ini terasa berbeda. Seperti senyum yang dipaksakan. "Aku tinggal sendiri sejak lama," jawabnya pelan. "Malam itu kami tidur seperti biasa. Tapi aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku menoleh, aku melihat Sari tidur dengan wajah yang sangat tenang di sampingku. Terlalu tenang. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena suara aneh dari luar rumah. Seperti seseorang berjalan di tanah kering. Aku bangun perlahan dan melihat ke arah tempat tidur. Sari tidak ada di sana. Pintu rumah sedikit terbuka. Dan dari celah pintu itu, aku melihat sesuatu yang membuat napasku berhenti. Sari berdiri di halaman rumah. Tapi dia tidak sendirian. Beberapa orang tua desa berdiri mengelilinginya, menatapnya dengan wajah pucat penuh ketakutan. Aku berdiri membeku di dekat pintu, jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya seperti bisa didengar oleh semua orang di halaman itu. Cahaya bulan menyinari tanah halaman yang lembab, membuat bayangan panjang dari orang-orang yang berdiri mengelilingi Sari. Tidak ada yang berbicara. Beberapa orang tua desa itu berdiri dengan wajah tegang, seperti sedang menghadapi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Sari berdiri di tengah mereka, membelakangiku. Rambut hitam panjangnya jatuh menutupi sebagian punggungnya, bergerak pelan tertiup angin malam. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Sari akhirnya terdengar. Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Lebih dingin. Lebih dalam. Salah satu pria tua yang tadi kulihat di warung melangkah maju dengan ragu. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah Sari. Kami hanya ingin memastikan," katanya dengan suara serak. "Memastikan apa?" tanya Sari pelan. Tidak ada yang langsung menjawab. Aku bisa melihat ketakutan jelas di mata mereka. Aku akhirnya membuka pintu sedikit lebih lebar. Engsel pintu yang berderit pelan membuat semua orang menoleh ke arahku. Sari juga menoleh. Tatapan kami bertemu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Aku mencoba membaca ekspresinya, tapi wajahnya terlalu tenang. Terlalu kosong. "Kamu belum tidur?" katanya lembut, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku terbangun," jawabku pelan. Pria tua itu menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. "Pulanglah," kata Sari kepada mereka. Nada suaranya masih lembut, tapi kali ini terdengar seperti perintah. Orang-orang desa itu saling pandang. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Perlahan mereka mulai mundur satu persatu. Namun sebelum pergi, pria tua tadi menatapku lama. "Anak muda," katanya lirih, "jika kau ingin tahu kebenaran, datanglah ke makam lama di ujung desa besok pagi." Setelah mengatakan itu, mereka semua pergi meninggalkan halaman. Kini hanya tersisa aku dan Sari. Angin malam terasa semakin dingin. Sari berjalan pelan mendekatiku. Langkahnya ringan, hampir tidak terdengar. Ketika dia berdiri tepat di depanku, dia mengangkat wajahnya dan menatapku dalam-dalam. "Kamu mendengar sesuatu di desa tadi?" tanyanya. Aku menelan ludah. Aku ingin berkata tidak. Aku ingin berpura-pura semuanya baik-baik saja.
Tapi kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalaku. Wanita yang dia nikahi itu sudah mati sejak dulu. Aku hanya mendengar orang-orang berbicara, jawabku hati-hati. Sari menatapku beberapa detik lebih lama. Mata hitamnya tampak begitu dalam di bawah cahaya bulan. Kemudian dia tersenyum. Tapi senyum itu membuat bulu kuduku merinding. Orang desa suka membuat cerita, katanya pelan. Dia lalu berjalan masuk ke dalam rumah, melewatiku begitu saja. Aku masih berdiri di ambang pintu, menatap halaman yang kini kosong. Beberapa saat kemudian, sesuatu menarik perhatianku di tanah dekat pohon mangga. Ada jejak kaki di tanah basah. Bukan satu. Bukan dua. Puluhan. Seperti banyak orang berdiri di sana tadi. Tapi yang membuatku merinding adalah satu hal. Semua jejak kaki itu mengarah keluar halaman. Kecuali satu. Jejak kaki itu mengarah dari halaman menuju rumahku. Dan ukurannya persis sama dengan milik Sari. Aku menutup pintu perlahan, tapi pikiranku masih terpaku pada jejak kaki di tanah basah itu. Lampu ruang tamu menyala redup, menerangi dinding kayu rumah yang mulai tampak tua dimakan waktu. Dari dalam kamar, aku mendengar suara Sari bergerak pelan, seperti seseorang yang sedang menata sesuatu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Desa ini memang aneh, orang-orangnya juga terlihat penuh rahasia. Bisa saja mereka hanya ingin menakut-nakutiku. Tapi bayangan pria tua tadi dan kata-katanya terus berputar di kepalaku. Datanglah ke makam lama di ujung desa besok pagi. Aku berjalan masuk ke kamar. Sari sedang duduk di tepi tempat tidur, rambutnya masih terurai panjang. Dia menatapku dengan senyum kecil, tapi entah kenapa senyum itu terasa berbeda malam ini. Kamu kelihatan pucat, katanya pelan. Tidak apa-apa, jawabku cepat. Mungkin hanya lelah. Sari mengangguk pelan, lalu berdiri mendekatiku. Tangannya menyentuh lenganku dengan lembut, tapi kulitnya terasa sangat dingin. Lebih dingin dari udara malam yang masuk lewat jendela. Kamu harus istirahat, bisiknya. Aku hanya mengangguk. Kami akhirnya berbaring di tempat tidur, tapi mataku tidak bisa terpejam. Sari tertidur begitu cepat, napasnya terdengar tenang di sampingku. Namun semakin lama aku memperhatikannya, semakin aneh perasaanku. Tubuhnya hampir tidak bergerak. Napasnya sangat pelan. Terlalu pelan. Aku mencoba menutup mata, tapi tiba-tiba terdengar suara pelan dari luar rumah. Krek! Seperti ada seseorang menginjak ranting kering. Aku langsung membuka mata. Suara itu terdengar lagi. Krek, krek. Seseorang berjalan di halaman. Aku duduk perlahan agar tidak membangunkan Sari. Dengan hati-hati aku berjalan ke jendela dan sedikit membuka tirainya. Halaman rumah terlihat gelap. Hanya cahaya bulan yang menerangi sebagian tanah dan pohon mangga. Awalnya tidak ada apa-apa. Tapi kemudian aku melihat sesuatu. Sosok berdiri di dekat pagar bambu. Seorang pria tua. Dia berdiri diam menatap rumahku. Butuh beberapa detik sampai aku sadar bahwa itu adalah pria tua yang tadi malam berbicara di halaman. Ketika dia melihatku di balik jendela, dia mengangkat tangannya perlahan. Bukan melambaikan tangan. Dia memberi isyarat agar aku keluar. Jantungku berdetak keras. Aku menoleh ke arah tempat tidur. Sari masih terbaring dengan mata tertutup. Dengan sangat hati-hati, aku membuka pintu depan dan melangkah keluar. Udara malam terasa lembab dan dingin. Pria tua itu menunggu di dekat pagar. Kau tidak punya banyak waktu, katanya pelan ketika aku mendekat. Apa maksudmu? Tanyaku gugup. Dia menatap rumahku lama, lalu menunduk. Kau menikahi wanita itu 2 minggu lalu, bukan? Aku mengangguk. Pria tua itu menarik napas panjang, wajahnya tampak penuh ketakutan. Kalau begitu, kau harus tahu sesuatu sebelum semuanya terlambat. Aku menelan ludah. Apa? Pria tua itu menatap lurus ke mataku. Wanita yang tidur di rumahmu itu, pernah dimakamkan di desa ini 7 tahun lalu. Tubuhku langsung terasa dingin mendengar kata-kata itu. Sejenak aku bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Otakku seperti menolak mempercayai apa yang baru saja diucapkan pria tua itu. Apa maksud Bapak? Tanyaku dengan suara pelan tapi tegang. Itu tidak mungkin. Pria tua itu tidak langsung menjawab.
Dia hanya menatap rumahku lagi, seolah takut jika seseorang di dalam mendengar percakapan kami. Aku tidak datang untuk menakutimu, katanya akhirnya. Aku datang karena kasihan. Aku menggeleng pelan. Dadaku terasa sesak. Tidak. Bapak pasti salah orang. Istriku Sari. Dia hidup. Aku menikahinya 2 minggu lalu di desa ini. Banyak orang yang datang. Pria tua itu menghela napas panjang. Benar. Kami semua datang. Jawaban itu justru membuat jantungku berdetak semakin keras. Lalu apa maksud Bapak tadi? Pria tua itu melangkah sedikit lebih dekat, lalu menatapku dengan wajah yang sangat serius. Perempuan yang kau nikahi memang bernama Sari. Itu benar. Tapi Sari yang kau nikahi, bukan Sari yang dulu kami kenal. Aku semakin bingung. Bapak bicara apa sebenarnya? Dia mengusap wajahnya sebentar, seperti seseorang yang ragu untuk melanjutkan cerita. 7 tahun lalu, katanya pelan, di desa ini ada seorang gadis bernama Sari. Cantik sekali. Semua orang mengenalnya. Tapi suatu malam dia sakit parah. Demam tinggi. Dalam 2 hari, dia meninggal. Darahku seperti berhenti mengalir. Tidak mungkin, kataku cepat. Aku bertemu Sari sendiri. Dia tinggal di rumah kecil dekat sungai. Dia hidup sendirian. Pria tua itu mengangguk pelan. Kami tahu. Apa maksudnya kalian tahu? Suaraku mulai meninggi tanpa sadar. Pria tua itu menatap lurus ke arahku. Karena setelah dia meninggal, rumah itu kosong bertahun-tahun. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Pohon mangga di halaman berderak pelan. Aku menoleh sebentar ke arah rumahku. Lampu kamar masih menyala. Sari pasti masih tidur di dalam. Lalu, wanita yang sekarang tinggal di sana, tanyaku pelan. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat semakin tegang. 3 bulan lalu, katanya perlahan, tiba-tiba rumah itu berpenghuni lagi. Perutku terasa mual. Dan yang tinggal di sana, perempuan yang wajahnya sama persis dengan Sari. Aku menatapnya tanpa berkedip. Persis? Persis. Tanganku mulai berkeringat. Kenapa tidak ada yang bilang padaku sebelumnya? Tanyaku. Pria tua itu tersenyum pahit. Kami sudah mencoba memperingatkanmu. Kapan? Waktu pertama kali kau datang ke desa ini. Banyak orang menatapmu aneh, bukan? Aku langsung teringat. Saat pertama datang ke desa ini, beberapa warga memang menatapku dengan wajah aneh. Tapi aku mengira mereka hanya penasaran karena ada orang kota datang. Tapi kau terlihat sangat bahagia, lanjut pria tua itu pelan. Kami pikir mungkin kami salah. Mungkin itu hanya kebetulan. Aku menelan ludah. Lalu sekarang? Pria tua itu menatap rumahku sekali lagi. Sekarang kami yakin. Yakin tentang apa? Dia menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Wanita yang tinggal di rumahmu itu, bukan manusia. Aku langsung mundur 1 langkah. Cukup, kataku keras. Saya tidak mau mendengar omong kosong seperti itu. Pria tua itu tidak marah. Dia hanya menghela napas. Aku tahu kau tidak akan percaya. Aku berbalik hendak kembali ke rumah. Tapi sebelum aku melangkah, pria tua itu berkata sesuatu yang membuatku membeku di tempat. Kalau dia manusia, coba kau ingat satu hal. Aku menoleh perlahan. Apa? Pria tua itu menatapku dalam-dalam. Selama 2 minggu kau menikahinya. Dia berhenti sebentar. Pernahkah kau melihat Sari benar-benar makan? Pertanyaan itu membuat langkahku terhenti tepat di depan pagar rumah. Tanganku yang sudah menyentuh gagang pagar langsung terasa kaku. Aku mencoba mengingat, tapi anehnya, otakku seperti kosong. Aku memaksa diriku untuk berpikir. 2 minggu terakhir sejak aku menikahi Sari, kami tinggal di rumah kecil ini. Rumah sederhana yang dulu katanya kosong bertahun-tahun. Kami tidur di kamar yang sama. Kami berbincang setiap malam. Kami bahkan sering tertawa bersama di ruang tamu. Tapi, aku menelan ludah. Kenangan tentang kami makan bersama, entah kenapa tidak pernah muncul. Aku memang sering membeli makanan dari warung desa. Nasi, sayur, ikan goreng.
Tapi biasanya Sari hanya duduk di depanku sambil tersenyum lembut. Aku belum lapar, katanya hampir setiap kali. Saat itu aku tidak pernah memikirkan hal aneh. Aku hanya mengira dia memang tidak suka makan banyak. Namun sekarang, setelah pria tua itu mengatakannya, semuanya terasa berbeda. Aku perlahan menoleh ke arah pria tua itu. "Bapak, hanya menakut-nakuti saya," kataku mencoba terdengar tenang, meskipun suaraku sendiri terdengar gemetar. Pria tua itu menggeleng pelan. "Seandainya aku hanya menakut-nakuti." Angin malam kembali berhembus. Lampu teras rumahku berayun sedikit tertiup angin. Aku melihat ke arah jendela kamar. Tirainya tertutup, tapi cahaya lampu masih terlihat dari dalam. Sari pasti masih di sana. Menungguku. Tiba-tiba perasaan aneh merayapi dadaku. Perasaan yang sebelumnya tidak pernah ada. Perasaan takut pada rumahku sendiri. "Aku harus masuk," kataku akhirnya, mencoba mengakhiri percakapan ini. Pria tua itu tidak menahanku. Tapi sebelum aku membuka pagar, dia berkata lagi dengan suara yang lebih pelan. "Hati-hati malam ini." Aku tidak menjawab. Aku langsung membuka pagar dan berjalan menuju pintu rumah. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanyalah cerita orang desa yang suka membesar-besarkan sesuatu. Tidak mungkin Sari bukan manusia. Aku mengenalnya. Aku menyentuh tangannya. Aku memeluknya. Aku bahkan menikahinya di depan penghulu desa. Tidak mungkin semua itu palsu. Aku membuka pintu rumah perlahan. Ruangan di dalam terasa sunyi. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi suasananya terasa berbeda. Entah kenapa udara di dalam rumah terasa lebih dingin. "Sari," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku melepas sandal dan melangkah masuk. "Sari?" Tetap tidak ada jawaban. Biasanya dia langsung muncul dari dapur atau kamar saat mendengar suaraku. Tapi malam ini, rumah ini terasa terlalu sepi. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berjalan menuju kamar. Pintu kamar sedikit terbuka. Cahaya lampu dari dalam menerangi lantai kayu di depan pintu. "Sari," panggilku lagi. Aku mendorong pintu perlahan. Dan di detik itu, tubuhku langsung membeku. Sari berdiri di dalam kamar. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Dia berdiri menghadap jendela. Tidak bergerak. Sama sekali. Rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian wajahnya. "Aku pulang," kataku pelan. Biasanya dia langsung menoleh dan tersenyum. Tapi sekarang, dia tetap diam. Perlahan, sangat perlahan, dia mulai menoleh ke arahku. Senyumnya muncul. Senyum yang sama seperti biasanya. Tapi entah kenapa, malam ini senyum itu terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih kosong. "Mas sudah pulang," katanya pelan. Aku mencoba tersenyum balik. "Iya." Dia menatapku beberapa detik tanpa berkedip. Lalu tiba-tiba dia berkata sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. "Mas, tadi bicara dengan Pak Harun di luar, ya?" Darahku langsung terasa dingin. Aku tidak pernah menyebut nama pria tua itu. Tidak pernah. Aku bahkan baru saja bertemu dengannya malam ini. Perlahan aku bertanya, suaraku hampir seperti bisikan. "Kamu tahu?" Sari masih berdiri di dekat jendela kamar ketika aku menanyakan itu. Wajahnya setengah tertutup bayangan lampu yang redup, tapi aku bisa melihat matanya menatap lurus ke arahku. Tatapan yang biasanya terasa hangat, kini justru membuat dadaku terasa sesak. Dia tersenyum kecil. "Iya," jawabnya pelan. Jawaban itu terdengar sederhana. Tapi justru itulah yang membuatku semakin tidak tenang. Aku mencoba tertawa kecil, walaupun rasanya kaku. "Bagaimana kamu tahu? Kamu kan tidak keluar rumah." Sari berjalan perlahan mendekat. Langkahnya ringan, hampir tidak terdengar di lantai kayu. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap langkahnya membuat jantungku berdetak lebih keras. "Aku dengar," katanya singkat. Aku mengerutkan kening. "Mendengar?" "Iya." Dia berhenti tepat di depanku sekarang. Jarak kami hanya beberapa langkah. Aku bisa melihat wajahnya dengan jelas.
Wajah yang sama yang membuatku jatuh cinta beberapa minggu lalu. Kulitnya putih bersih, mata hitamnya dalam, rambut panjangnya jatuh lembut di bahunya. Wanita yang sangat cantik. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Apa saja yang dia katakan? Tanya Sari tiba-tiba. Nada suaranya masih lembut. Tapi ada sesuatu yang membuatku merasa seperti sedang diuji. Aku langsung teringat perkataan pria tua itu. Istrimu, dia sudah mati sejak dulu. Tubuhku merinding lagi. Tidak banyak, jawabku cepat. Sari menatapku tanpa berkedip. Benarkah? Aku mengangguk. Dia hanya bertanya tentang kita. Orang desa memang suka ingin tahu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang aneh. Sari masih menatapku. Senyumnya perlahan memudar. Apa dia bilang sesuatu yang aneh tentangku? Pertanyaan itu terasa seperti pisau yang menekan dadaku. Aku menggeleng cepat. Tidak. Sari menatapku lebih lama lagi. Seolah mencoba membaca isi pikiranku. Lalu tiba-tiba, dia tersenyum lagi. Senyum yang sama seperti biasanya. Bagus, katanya pelan. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke arah tempat tidur. Gerakannya kembali terlihat normal, seperti Sari yang kukenal. Aku berdiri di tempatku beberapa saat, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu memikirkan kata-kata pria tua itu. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Sari duduk di tepi tempat tidur sambil menatapku. Mas kelihatan lelah, katanya lembut. Iya, sedikit. Ayo istirahat. Aku mengangguk pelan lalu berjalan masuk ke kamar sepenuhnya. Namun ketika aku melewati lemari kayu besar di sudut kamar, langkahku tiba-tiba berhenti. Aku tidak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu yang membuat perhatianku tertuju pada lemari itu. Lemari itu sudah ada di kamar ini sejak aku pertama pindah. Lemari tua dari kayu gelap dengan pintu besar yang selalu tertutup. Aku belum pernah benar-benar membukanya. Ada apa? Tanya Sari dari belakangku. Aku tersentak sedikit. Tidak apa-apa. Tapi mataku masih menatap lemari itu. Entah kenapa, malam ini aku merasa lemari itu seperti menyimpan sesuatu. Sari berdiri dari tempat tidur dan berjalan mendekat. Mas melihat apa? Tidak ada. Aku hendak melangkah pergi, tapi tiba-tiba aku mencium sesuatu. Bau aneh. Bau yang sangat samar. Bau yang lembab, dan sedikit menyengat. Aku mengerutkan kening. Mas, suara Sari terdengar lagi. Aku menoleh padanya. Kamu mencium bau sesuatu? Tanyaku. Sari diam beberapa detik. Lalu dia menggeleng perlahan. Tidak. Aku kembali melihat ke arah lemari. Bau itu sepertinya datang dari sana. Tanganku perlahan terangkat, menyentuh gagang pintu lemari. Mas. Suara Sari tiba-tiba berubah sedikit lebih tegang. Aku berhenti. Ada apa? Tanyaku. Dia menatap tanganku yang berada di gagang lemari. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, wajah Sari terlihat panik. Mas, jangan buka itu. Jantungku langsung berdegup keras. Kenapa? Sari tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu dia berkata dengan suara yang hampir berbisik. Karena, kalau Mas membuka lemari itu. Dia menelan ludah. Mas mungkin tidak akan melihatku dengan cara yang sama lagi. Tanganku masih berada di gagang lemari itu. Dingin. Kayunya terasa lembab, seolah sudah lama tidak pernah disentuh siapapun. Kata-kata Sari barusan membuatku membeku. Mas mungkin tidak akan melihatku dengan cara yang sama lagi. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Aku menoleh perlahan ke arah Sari. Wajahnya pucat. Matanya tidak lagi tenang seperti biasanya. Ada ketakutan yang jelas di sana. Ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kenapa aku tidak boleh membukanya? Tanyaku pelan. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Sari menggeleng perlahan. Mas, percayalah padaku. Aku percaya, jawabku cepat. Tapi kenapa? Dia terdiam. Hanya menatapku dengan mata yang terlihat semakin gelisah. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Campuran antara penasaran dan takut. Lemari tua ini.
Bau aneh ini. Dan sekarang, reaksi Sari yang tidak biasa. Sari, kataku lagi, lebih pelan. Ada apa sebenarnya? Dia melangkah mendekat. Sangat pelan. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit halus. Ketika dia sudah berdiri tepat di depanku, dia menatap mataku dengan serius. Mas, ada hal tentangku yang belum Mas ketahui. Jantungku berdetak semakin cepat. Hal apa? Dia menunduk sebentar. Rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian wajahnya. Aku ingin menceritakannya, tapi bukan seperti ini. Aku menelan ludah. Lalu bagaimana? Sari mengangkat wajahnya lagi. Senyumnya kembali muncul, tapi kali ini terlihat dipaksakan. Nanti saja. Jawaban itu membuat rasa penasaranku semakin besar. Tanpa sadar, tanganku sedikit menekan gagang lemari itu. Kayunya berderit pelan. Seketika itu juga, tangan Sari bergerak cepat memegang pergelangan tanganku. Pegangannya dingin. Sangat dingin. Aku langsung menatapnya kaget. Sari jarang sekali menyentuhku dengan tiba-tiba seperti ini. Mas, jangan, katanya cepat. Suaranya hampir terdengar seperti memohon. Aku menatap tangannya yang masih memegang pergelangan tanganku. Dingin sekali. Bahkan lebih dingin dari udara malam di desa ini. Perlahan aku menarik tanganku kembali. Sari langsung melepaskannya. Dia mundur satu langkah. Wajahnya masih terlihat tegang. Aku menghela napas panjang. Baiklah, kataku akhirnya. Aku tidak akan membukanya. Sari menatapku, seolah memastikan aku serius. Lalu perlahan ekspresinya mulai kembali normal. Dia tersenyum kecil. Terima kasih, Mas. Aku mengangguk pelan. Tapi jujur saja, rasa penasaranku justru semakin besar sekarang. Lemari itu jelas menyimpan sesuatu. Dan Sari jelas tidak ingin aku melihatnya. Kami akhirnya kembali ke tempat tidur. Sari berbaring di sisi kirinya seperti biasa. Aku mematikan lampu kamar. Ruangan langsung tenggelam dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari jendela. Beberapa menit pertama terasa sunyi. Aku mencoba memejamkan mata. Tapi pikiranku terus memutar kejadian barusan. Kata-kata pria tua di warung. Reaksi Sari. Lemari itu. Bau aneh dari dalamnya. Aku membuka mata lagi. Sari terlihat sudah membelakangiku. Rambutnya terurai di bantal. Dia tampak seperti sedang tidur. Aku mencoba ikut tidur. Tapi semakin aku memaksa, semakin pikiranku terasa gelisah. Lalu tiba-tiba, aku mendengar sesuatu. Suara sangat pelan. Seperti suara kayu yang bergeser. Aku langsung membuka mata. Suara itu datang dari arah lemari. Aku menahan napas. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih jelas. Krek. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam lemari itu. Dadaku langsung terasa dingin. Perlahan aku menoleh ke arah lemari di sudut kamar. Dalam cahaya bulan yang redup, aku bisa melihat pintu lemari itu sedikit terbuka. Padahal, aku ingat jelas. Tadi pintunya tertutup rapat. Aku langsung duduk tegak di tempat tidur. Jantungku berdetak sangat keras sampai rasanya memenuhi seluruh kamar yang sunyi itu. Mataku terpaku pada lemari di sudut ruangan. Pintu lemari itu benar-benar terbuka sedikit sekarang. Celah kecil yang tadi tidak ada. Padahal aku yakin sekali tadi pintunya tertutup rapat. Aku menelan ludah. Mungkin kayunya memang sudah tua. Mungkin engselnya longgar. Aku mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Tapi suara tadi, suara seperti sesuatu bergerak dari dalam. Aku menoleh ke arah Sari yang masih berbaring membelakangiku. Napasnya terdengar pelan dan teratur, seperti orang yang benar-benar sedang tidur. Sari, bisikku pelan. Tidak ada jawaban. Aku memanggilnya sekali lagi, sedikit lebih keras. Sari. Dia tetap tidak bergerak. Akhirnya aku menarik napas panjang dan perlahan turun dari tempat tidur. Lantai kayu terasa dingin di kakiku. Setiap langkah menuju lemari terasa berat, seolah ada sesuatu dalam diriku yang sebenarnya ingin mundur.
Tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku berdiri tepat di depan lemari itu sekarang. Celah pintunya hanya beberapa sentimeter, tapi cukup membuat bau lembab itu keluar lebih jelas. Bau yang aneh. Bau yang membuat dadaku terasa tidak nyaman. Tanganku perlahan menyentuh pintu lemari. Mas. Suara Sari tiba-tiba terdengar dari belakangku. Aku langsung menoleh. Dia sudah duduk di tempat tidur sekarang. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya terlihat pucat dalam cahaya bulan. Mas, aku sudah bilang jangan buka. Nada suaranya tidak marah. Justru terdengar sangat lelah. Aku menatapnya beberapa detik. Sari, ada apa sebenarnya di dalam sini? Dia tidak langsung menjawab. Beberapa saat kami hanya saling menatap dalam diam. Lalu akhirnya Sari menghela napas panjang. Baiklah, katanya pelan. Kalau Mas memang ingin tahu, buka saja. Aku sedikit terkejut mendengar itu. Benarkah? Sari mengangguk pelan. Tapi ada kesedihan yang sangat jelas di matanya. Setelah ini, mungkin Mas akan mengerti kenapa aku tidak ingin Mas melihatnya. Tanganku kembali ke pintu lemari. Dengan pelan, aku membukanya. Pintu kayu itu berderit panjang. Kreek. Lemari itu terbuka sepenuhnya. Aku langsung melihat isi di dalamnya. Bukan pakaian. Bukan barang-barang biasa. Di dalam lemari itu ada sebuah kotak kayu besar. Kotak tua yang terlihat sangat usang. Aku mengerutkan kening. Apa ini? Sari tidak menjawab. Perlahan aku membuka tutup kotak itu. Dan saat tutupnya terangkat, napasku langsung tercekat. Di dalam kotak itu ada banyak foto lama. Foto seorang wanita. Wajahnya sangat familiar. Sangat mirip dengan Sari. Tapi foto-foto itu terlihat sangat tua. Beberapa bahkan sudah menguning. Tanganku gemetar ketika mengambil salah satunya. Di belakang foto itu tertulis tahun. Tahun yang membuat darahku terasa dingin. Karena foto itu diambil, hampir 20 tahun yang lalu. Aku menoleh perlahan ke arah Sari. Ini, kamu? Sari menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku pernah tinggal di desa ini dulu, katanya pelan. Dulu sekali, sebelum semuanya berubah. Aku masih mencoba memahami semuanya. Lalu kenapa orang desa bilang kamu sudah mati? Beberapa detik Sari tidak menjawab. Lalu akhirnya dia berkata dengan suara yang sangat pelan. Karena bagi mereka, aku memang sudah tidak ada. Aku menatapnya bingung. Dan saat itulah Sari akhirnya menceritakan semuanya. Tentang masa lalunya di desa itu. Tentang keluarganya yang dulu mengalami tragedi besar. Tentang bagaimana warga desa menganggap keluarganya membawa sial, sampai akhirnya mereka pergi meninggalkan desa itu. Bertahun-tahun kemudian, ketika Sari kembali ke desa itu bersamaku, warga desa masih mengingat cerita lama itu. Bagi mereka, Sari adalah bagian dari masa lalu yang seharusnya tidak kembali. Dan itulah sebabnya pria tua di warung mengatakan hal itu padaku. Bukan karena Sari benar-benar sudah mati. Tapi karena bagi orang desa, dia adalah cerita lama yang ingin mereka lupakan. Aku menatap Sari lama sekali. Lalu perlahan aku berjalan mendekatinya. Sari, kataku pelan. Air mata sudah jatuh di pipinya sekarang. Aku tidak peduli dengan cerita orang lain, lanjutku. Aku hanya tahu satu hal. Aku menggenggam tangannya. Kamu istriku. Sari menangis pelan malam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke desa itu, aku benar-benar mengerti satu hal penting. Kadang masa lalu seseorang memang penuh luka. Kadang orang lain bisa menghakimi tanpa tahu kebenaran. Tapi cinta, seharusnya tidak ikut menghakimi. Malam itu aku menutup kembali lemari tua itu. Bukan untuk menyembunyikan rahasia. Tapi untuk menutup masa lalu yang tidak perlu lagi menyakiti kami. Karena mulai malam itu, yang penting bukan lagi cerita lama. Yang penting adalah kehidupan yang sedang kami jalani bersama.